di seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam selalu sehat ya. Pemirsa Gores Hadang TV yang kami cintai, Gores Hadang TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gores Hadang TV yang ada di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan semangat kemanusiaan Sumpah Pemuda 1928 ya, yang disesuaikan dengan kondisi dan konteks kita dalam kehidupan dewasa ini ya. Nah, pemirsa Gores Hadang TV di seluruh Indonesia, kemarin saya diundang oleh Forum Solidaritas Kemanusiaan ya, untuk membicarakan tentang semangat kepemudaan ya, yang istilahnya yang bisa dikontribusikan bagi kemanusiaan atau kehidupan kita sekarang ya. Nah, saya mulai dengan merekonstruksi ya 3 konsep inti di dalam Sumpah Pemuda ya. Ya, konsep yang pertama itu adalah konsep tentang tanah air ya. Konsep yang kedua adalah konsep tentang bangsa, dan konsep yang ketiga adalah konsep tentang bahasa ya. Nah, menurut saya 3 hal ini tentang tanah air ya. Tanah air itu bagi saya itu tidak tentang materi ya, yang membentuk tentang Indonesia ya. Misalnya tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Tetapi tanah air itu adalah sebuah konsep tentang roh ya, tentang kejiwaan ya, roh dan kejiwaan yang menggerakkan Indonesia ya, tentang kemandirian ya, tentang tempat di mana kita berdiri ya, atau standing kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep tentang bangsa ya. Di mana-mana kalau kita belajar tentang konsep bangsa itu tidak ada yang bersifat monolitik ya, yang bersifat tunggal. Konsep bangsa itu selalu bersifat majemuk ya, selalu bersifat plural ya. Maka kemudian Indonesia itu disebut sebagai nation state, negara bangsa ya. Mengapa disebut sebagai nation state atau negara bangsa? Nah, itu karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam kelompok atau golongannya, atau pendek kata Indonesia itu adalah bangsa yang sebenarnya sangat plural ya. Karena itu kita sebenarnya diminta untuk mengkonstruksi ulang ya konsep kita tentang bangsa ya. Kalau ada yang bilang bangsa Indonesia, itu sebenarnya istilah yang merujuk kepada ikatan-ikatan tradisi, adat istiadat, kemudian budaya yang membentuk Indonesia. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia itu tidak ada. Kalau kita tadi mengacu kepada sebuah konsep bangsa, di mana konsep bangsa itu bukan sesuatu yang tunggal atau sesuatu yang monolitik, tetapi sebuah konsep yang sangat plural, sangat majemuk ya. Sehingga kemudian istilah tentang bangsa Indonesia itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kita yang masuk ke dalam Indonesia sebagai sebuah bangsa itu adalah kumpulan dari berbagai macam kelompok, etnik, golongan ya, termasuk agama ya, yang sangat plural, sangat majemuk ya. Dan ada satu hal yang kuat yang membentuk kita sebagai bangsa itu adalah ikatan tradisi ya, ikatan adat istiadat, ikatan budaya yang membentuk kita ya. Di mana ikatan tradisi, ikatan adat istiadat, ikatan budaya itu menjadikan kita sebagai sebuah bangsa yang harmoni ya, menjadikan kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki kepekaan ya, memiliki kepedulian dengan sesama ya, sebagaimana ciri khas dari bangsa-bangsa di Nusantara ya. Nah, ada 3 ciri khas dari bangsa-bangsa di Nusantara ya. Yang pertama, mereka itu adalah ramah ya, mudah menerima orang ya, mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ya. Kalau kita masuk ke dalam konsep yang lebih besar ya, dari beberapa seperti konsepnya Karl Popper itu ya. Nah, bangsa-bangsa di Nusantara itu adalah bangsa-bangsa yang menganut apa yang disebut dengan istilah open society, masyarakat yang terbuka ya, masyarakat yang mudah menerima orang lain, masyarakat yang toleran ya. Nah, di samping mudah menerima orang lain atau ramah terhadap orang lain, bangsa kita juga adalah bangsa yang senantiasa selalu bekerja sama, gotong royong ya, di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Sampai dengan saat ini, kalau ada yang membangun rumah,
kemudian juga yang mengerjakan kebun, itu pasti dikerjakan secara gotong royong ya. Walaupun spirit gotong royong ini sudah mulai mengalami penurunan ya. Penurunan itu karena barangkali ya proses industrialisasi dan juga kapitalisasi yang sangat menguat masuk di desa, sehingga tenaga kerja itu kemudian dibayar dengan menggunakan upah ya. Kalau dulu ya tidak pakai upah ya, cukup makan, kemudian orang dengan begitu semangatnya bekerja secara bergotong royong ya. Nah, kemudian konsep yang ketiga yang sebenarnya sangat penting terkait dengan budaya ini adalah mereka memiliki yang namanya ikatan emosional yang sama ya. Jadi ada 3 karakter pembentuk bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah mereka adalah masyarakat open society, mudah menerima orang, ramah ya, toleran. Kemudian yang kedua, mereka adalah bangsa yang mau bekerja sama atau selalu membangun sesuatu itu dengan cara kerjasama ya, bukan bersaing ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting itu adalah mereka memiliki ikatan emosional yang sama ya, sama-sama sebagai bagian dari bangsa yang ada di Nusantara ya. Nah, konsep yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu adalah konsep tentang bahasa ya. Nah, bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak ada ya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya baru diakui pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ketika disahkannya ya Undang-Undang Dasar 1945 ya, dalam pasal 36 itu tentang bahasa ya. Kemudian juga disahkannya Pancasila ya. Maka kemudian ketika para pemuda tahun 1928 menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu sebenarnya adalah ekspresi kejiwaan mereka, ekspresi imajinasi mereka tentang Indonesia ya. Nah, apa ekspresi imajinasi atau kejiwaan mereka tentang Indonesia? Nah, ekspresi imajinasi kejiwaan mereka tentang Indonesia pada waktu itu, yang nanti mungkin saya akan uraikan ya, 5 periode tentang imajinasi kita tentang Indonesia. Yang pertama itu adalah mereka ingin sekali untuk bebas dari penjajah ya, karena itu mereka ingin bersatu ya. Kemudian mereka ingin sekali supaya mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak lagi dijajah oleh orang lain ya. Karena itu ya mereka mencoba untuk melakukan perlawanan ya, segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ya. Nah, itu terkait dengan konstruksi saya terhadap 3 konsep itu. Nah, terus yang berikutnya ada 5 fase imajinasi kita tentang Indonesia, dan juga nanti termasuk bagaimana imajinasi para pemuda sekarang tentang Indonesia ya. Nah, yang pertama itu imajinasi pemuda prakolonialisme ya, sebelum pemerintahan kolonial datang ke Indonesia ya. Kita tahu bahwa Portugis itu masuk ke Indonesia pada tahun 1511 ya. Kemudian Belanda masuk ke Indonesia tahun 1595. Nah, berarti kita bicara tentang periode di mana Portugis dan Belanda belum masuk ke Indonesia. Nah, pada periode itu imajinasi keindonesiaan yang sangat menonjol itu adalah imajinasi keindonesiaan yang ditonjolkan oleh Mahapati Gajah Mada ya, dengan Sumpah Palapanya ya. Nah, Sumpah Palapa itu diucapkan pada tahun 336 ya, Masehi ya, pada zaman kerajaan Majapahit ya. Nah, di dalam Sumpah Pemuda itu terinspirasi keinginan dari Mahapati Gajah Mada adalah beliau belum berhenti berpuasa jika belum mempersatukan seluruh Nusantara ya. Berarti dia punya inspirasi, punya imajinasi tentang Keindonesiaan pada waktu itu untuk menyatukan Indonesia ya. Atau dia punya harapan, para pemuda waktu itu punya harapan supaya Indonesia yang terdiri dari kerajaan yang tercerai-berai, kemudian kerajaan yang banyak sekali di seluruh Nusantara itu bisa bersatu, membentuk sebuah bangsa yang besar ya, membentuk sebuah kerajaan yang besar ya, yang mungkin dalam konteks sekarang Indonesia ya tidak lebih dari kerajaan besar ya, dari imajinasi Sumpah Palapa tahun 336 Masehi ya. Jadi Indonesia hari ini ya tidak lebih sebagai kerajaan besar lah ya, gabungannya, interaksi termasuk juga integrasi dari kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Nusantara ya. Kita kenal ada beberapa kerajaan yang sangat besar ya. Ada kerajaan Majapahit, kemudian juga ada kerajaan Sriwijaya di Palembang ya. Dan kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu
eh, bahasa Melayu itu adalah bahasa yang digunakan oleh kerajaan Sriwijaya ya, oleh mereka yang berada di daerah Sumatera. Tetapi pertanyaannya kemudian, mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Mengapa bukan bahasa Jawa dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Dan sebenarnya dalam studi sejarah dari berbagai macam sejarawan, mereka mengatakan bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia pada tahun 1928 itu lebih disebabkan karena dia mudah diterima, mudah diucapkan, dan juga banyak digunakan sebagai bahasa yang menghubungkan ya perdagangan di Nusantara pada waktu itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah periode kolonialisme ya. Nah, periode kolonialisme itu adalah periode setelah 1511 sampai dengan 1945 ya. Nah, dalam periode kedua ini, periode kolonialisme ini, imajinasi para pemuda tentang Indonesia itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah bebas dari penjajahan, dan yang kedua itu adalah mau mengelola sumber daya alam secara apa? Atau mau mengakhiri eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ya. Sebagaimana kita tahu, penjajahan itu tentu saja terkandung di dalamnya ya, keinginan untuk mengeksploitasi ya, merebut sumber daya alam ya, kemudian mengelola sumber daya alamnya, dan pada waktu itu memang berbagai macam sumber daya alam itu digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial ya. Nah, kemudian yang terkait dengan eksploitasi, terutama eksploitasi sumber daya manusia ya, kita banyak terjadi, kemudian faktanya juga sampai sekarang ada banyak sekali ya. Misalnya saya pernah ke Jakarta, kemudian bertanya kepada masyarakat sekitar, mengapa di Jakarta itu ada yang namanya stasiun Manggarai ya. Nah, ternyata ceritanya dulu pemerintah kolonial Belanda mendatangkan banyak orang Manggarai untuk menjadi pekerja kereta api di Jakarta, sehingga kemudian di Jakarta itu ada yang namanya stasiun Manggarai ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah imajinasi pemuda yang terbentuk tahun 1945 ya sampai dengan 1965 pada periode berkuasanya Orde Lama ya. Nah, imajinasinya pada saat itu karena terkait dengan formasi negara, jadi ada dua konteks formasi negara pada waktu itu ya. Yang pertama itu adalah formasi pembentukan lembaga-lembaga negara. Kemudian yang kedua adalah formasi mengintegrasikan ya berbagai suku bangsa ke dalam keindonesiaan itu supaya tetap utuh, supaya tetap bersatu dan lain-lain sebagainya ya. Nah, dalam waktu yang sangat singkat itu tentu saja ya formasi tentang ketatanegaraan kemudian lembaga-lembaga negara itu belum terlalu berjalan secara memadai ya. Termasuk juga kita pada waktu itu belum banyak mengetahui tentang konsep trias politika ya, pembagian kekuasaan ya, sehingga kita cenderung memiliki kekuasaan yang bersifat terpusat, tersentralisasi ya pada eksekutif ya. Nah, kemudian integrasi bangsa-bangsa juga belum diselesaikan ya. Banyak daerah yang melakukan perlawanan, kemudian banyak kelompok atau aliran yang melakukan perlawanan terhadap keindonesiaan atau Indonesia baru yang baru merdeka itu. Sampai kemudian kita masuk ke fase yang keempat itu adalah fase Orde Baru ya. Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 ya. Nah, pada fase ini tentu saja rekonstruksi tentang Indonesia itu terjadi dalam dua bentuk ya. Yang pertama memperkuat otonomi negara dan memperkecil otonomi masyarakat ya. Nah, di sini terjadi yang disebut dengan istilah negaranisasi ya. Jadi pemerintah Orde Baru itu melakukan pemaksaan, melakukan restriksi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kemudian tunduk dan patuh ya kepada pemerintah Orde Baru ya. Dan pada konteks itu juga ada berbagai macam disiplin dan order ya yang dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan ketundukan dan kepatuhan di dalam masyarakat ya. Nah, imajinasi keindonesiaan pada Orde Baru itu adalah imajinasi untuk melakukan reformasi penyelenggaraan pemerintahan ya, di mana di samping memperkuat pelayanan publik, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, kemudian memperbaiki birokrasi, juga yang paling penting itu adalah memperkuat otonomi masyarakat berhadapan dengan negara ya. Dan pasca Orde Baru mulai tahun 1998 kita juga sebenarnya tidak atau belum selesai dengan tiga hal ini ya. Hal yang pertama itu adalah reformasi birokrasi. Ya, birokrasi kita adalah birokrasi warisan pemerintah kolonial ya.
warisan pemerintahan sentralistik, warisan pemerintahan yang feodal ya, yang sampai dengan sekarang ini belum berhasil ditata, diurus dan direformasi dengan baik ya. Kemudian juga pelayanan publik kita itu masih berorientasi kepada boss minded ya. Jadi rakyat melayani tuan ya, birokrasi feodal ya. Tetapi belum menjadikan pejabat atau aparat sipil negara di dalam birokrasi itu sebagai aktor terdepan di dalam melayani kepentingan masyarakat ya. Dan birokrasi kita belum menjadi birokrasi yang profesional sebagaimana dikatakan oleh Weber ya, tidak menggunakan merit system, kemudian juga belum sepenuhnya menempatkan dirinya sebagai pelayan bagi kepentingan masyarakat ya. Nah, sehingga imajinasi masyarakat pada pasca reformasi ini sebenarnya imajinasi yang sederhana ya. Kalau kita kembali kepada semboyan revolusi Prancis tahun 1789, liberté, égalité dan fraternité, maka kemudian ada 4 hal yang diimajinasikan oleh masyarakat Indonesia pasca reformasi atau oleh para pemuda Indonesia pasca reformasi ya. Yang pertama itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu adalah kemanusiaan yang beradab ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah kebebasan individu, dan yang keempat itu adalah persaudaraan sejati ya. Nah, kita mulai dari konsep yang pertama ya. Mengapa keadilan sosial itu sangat diperlukan ya? Nah, kita yang pertama punya problem terkaitan dengan pembangunan manusia dan kesenjangan pembangunan ekonomi ya. Pemerintah sejak merdeka tidak terlalu fokus kepada pembangunan manusia ya. Beda dengan di negara seperti Jerman, Jepang, Amerika yang memang mereka sangat fokus kepada pembangunan manusia ya. Jadi bahkan ada semboyan dari Bill Gates itu, seorang pencipta Microsoft, dia mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan alat ya, tools ya, daripada saya kehilangan sumber daya manusia. Itu berarti bahwa sumber daya manusia itu adalah elemen penting bagi pembangunan sebuah negara ya. Dan kalau kita mau menjadi negara dengan keadilan sosial, maka kita harus mempunyai pemimpin atau penyelenggara negara, di mana mereka bisa mengedepankan pembangunan manusia sebagai subjek pembangunan yang subjek atau aktor terdepan di dalam pembangunan nasional ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kesenjangan pembangunan ya. Kita mempunyai problem yang serius ya. BPS, Badan Pusat Statistik, beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa ada 10 daerah di Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem ya. 3 diantaranya itu adalah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur ya. Nah, tentu saja pemerintah perlu memberikan prioritas atau fokus kepada 3 daerah ini ya, untuk memperkecil kesenjangan pembangunan nasional ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita tahu bahwa dalam relasi antara negara dengan masyarakat, kerap kali negara itu menggunakan pendekatan kekerasan, pendekatan militer ya. Sehingga kalau mau kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa ditegakkan, maka kemudian kita harus merubah pola relasi ya, atau hubungan antara negara dengan masyarakat dengan merubah pola pendekatan dari pendekatan militeristik ke pendekatan dialogis ya, pendekatan persuasif ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang kebebasan individu. Nah, sekarang misalnya banyak negara yang mengatakan bahwa kita tengah mengalami penurunan Human Democracy Index ya, atau indeks pembangunan demokrasi ya, di mana kebebasan individu itu kerap direpresi atau ditekan oleh aparat negara. Nah, kemudian yang paling diperlukan itu adalah bagaimana supaya ekspresi dari warga negara itu tentang protes sosial ya, tentang protes itu adalah bentuk imajinasi mereka ya, ekspresi dari kepentingan mereka atau bahasa dari kepentingan mereka kepada negara, kepada pemerintah yang sebenarnya harus dihormati, harus dilayani ya. Kita punya konsepnya yang dikembangkan Jokowi di Solo ya. Mengapa konsep itu tidak digunakan ya? Dan saya rasa itu inspirasi yang sangat bagus ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tentang persaudaraan ya. Nah, persaudaraan ini tadi itu dikembangkan melalui konsep yang kedua, konsep bangsa ya. Jadi kita itu adalah bangsa yang bersaudara, senasib dan sepenanggungan ya. Jadi ikatan emosional kita itu bangsa yang sebenarnya bercerai-berai, bangsa yang sangat majemuk, sangat plural ya. Tetapi kita diikat melalui tali persaudaraan, tradisi, adat istiadat, kemudian budaya Nusantara, di mana di dalamnya menjunjung tinggi 3 nilai yang penting, mudah menerima orang, open society tadi, kemudian juga adalah toleransi terhadap sesama, selalu bekerja sama, bergotong royong, kemudian yang ketiga itu tentu saja
memiliki empati ya, memiliki kepekaan, memiliki kepedulian kepada sama ya, mudah menolong ya. Jadi ini saya rasa warisan budaya imajinasi kita tentang keindonesiaan. Nah, saya dari Studio Gorissa Sadan TV mengucapkan terima kasih karena Anda telah menonton video ini ya. Dengan menonton video ini, saya rasa Anda punya imajinasi keindonesiaan yang barangkali selama ini belum terlalu menonjol, jadi bisa diwujudkan ya melalui 3 hal itu ya. Hal yang pertama yang sangat penting saya rasa adalah melalui apalagi sekarang di masa pandemi kita dituntut untuk menjadi manusia yang adil ya, manusia yang beradab ya, manusia yang bisa menghargai kebebasan orang lain ya, menghargai orang lain sebagai manusia ya. Jadi 3 konsep itu saya rasa sangat penting untuk memandu kita di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kemudian kita punya generasi yang ke depan itu tidak kehilangan harapan ya, tidak kehilangan imajinasi terhadap Indonesia. Sekian dari saya, salam hangat dari Studio Gorissa Sadan TV.